Ini Pak Buria sudah hadir. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Buria, Pak Artono, Pak Diding. Monggo Buria. Terserah. Alhamdulillah. Makasih Pak. Izin share ya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita terkait ada 3 pembelajaran di tema ini. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan SBDB. Kalau bahasa Indonesianya, nanti kalian diharapkan mampu menganalisis ungkapan perintah. Kemudian mampu menyajikan kalimat perintah. Kalau matematikanya, nanti anak ibu diharapkan bisa memecahkan penjumlahan. Kemudian mampu menentukan hasil penjumlahan. Setelah itu SBDB-nya, anak ibu nanti mampu menganalisis karya imajinatif 2 dimensi. Kemudian menyajikan karya imajinatif 2 dimensi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar ibu. Siapa yang tahu gambar apa ini, Nak? Iya, pintar. Ada seorang ibu yang lagi melakukan percakapan dengan anaknya. Coba anak ibu Rini sama Uki ke depan sayang. Bacakan, Nak. Iya, bagus. Terima kasih, Uki. Nah, sekarang apa isi dari percakapan ini? Kita lihat ya. Apa kata ibunya? Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kemudian dijawab oleh Udin. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Kemudian apa dijawab Ibu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Ibu Udin ini. Coba perhatikan yang kalimat awal ya sayang ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan ada akhiran apa? Ada tanda apa di akhir kalimat yang diucapkan Ibu? Bagus Rara, angkat tangan bagus. Coba Nak. Iya pintar. Ada tanda seru. Tanda seru ini menunjukkan ciri-ciri kalimat perintah yang pertama. Jadi ciri-ciri kalimat perintah yang pertama ada tanda seru. Kemudian coba perhatikan kata bagilah. Siapa yang bisa menyebutkan akhiran apa yang terdapat pada kata bagilah? Iya, coba Roni. Bagus. Ada akhiran lah. Lah ini juga menunjukkan ciri kalimat perintah yang kedua. Jadi sudah berapa ciri-ciri kalimat perintah, Nak? Bagus, sudah 2. Yang pertama diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua akhirannya menunjukkan akhiran lah. Kemudian yang ketiga, kalimat perintah itu diucapkan dengan sopan. Bisa Nak Ibu memahaminya, Nak? Bagus. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat perintah tidak boleh menghardik ya, Nak ya. Harus dengan sopan. Paham sayang? Ya, terima kasih. Nah, sekarang dari anak Ibu bangun tidur tadi sampai sekarang, pernah ada nggak anak Ibu mendengar kalimat perintah? Baik itu dari ayahnya, atau ibunya, atau kakaknya, atau neneknya? Ada. Nah, tugas anak ibu tuliskan kalimat perintah apa yang anak ibu dengar hari ini, akan ibu kirimkan LKPD-nya melalui link WA. Paham anak-anak ibu? Alhamdulillah. Nanti dikirim ya Nak ya, di foto, kirim ke WA pribadi ibu. Terima kasih sayang. Nah, setelah itu, selain kalian membuat kalimat perintah tadi, juga di lampiran yang kedua, Ibu ada membuat 5 buah kalimat, tapi masih dalam keadaan kosong. Nah, jadi anak Ibu lah yang menentukan kalimat yang rumpang ini, anak Ibu lah yang menentukan isinya. Caranya juga sama, anak Ibu kirim melalui link WA. Paham anak Ibu sampai di sini tugasnya, Nak? Paham, alhamdulillah. Ada pertanyaan sayang? Tidak, kalau tidak kita lanjut ya, Nak ya.
Nah, coba anak ibu amati gambar ibu ini. Siapa yang bisa membacanya ya? Iya, silakan Nina. Terima kasih Nina. Nah, ini ceritanya di kelas Udin ini. Dia sedang menggambar. Udin menggambar pakai pensil warna, Edo menggambar pakai spidol warna, dan Siti menggambar pakai krayon warna. Kira-kira beda nggak hasil gambarnya? Bagus Rara. Beda. Kenapa beda? Iya pintar, karena alat pewarnanya juga berbeda. Ada pensil warna, spidol warna, dan krayon warna. Nah, bedanya itu letaknya di mana? Nanti anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada Ani, Budi, Rara, dan Dito. Kemudian kelompok 2 hari ini Udin, Lisa, dan Yusuf. Kemudian Nova. Kemudian kelompok 3-nya Desi, Faizan, Dina, Yuli, dan Abi. Tugas anak ibu adalah anak ibu pasangkan. Ini kan si Udin tadi nih. Kira-kira pasangan gambarnya yang mana? Hasil gambarnya yang mana? Kalau si Udin pakai pensil warna, teksturnya itu halus atau kasar? Nah, nanti kalian cobakan di rumah ya nak ya, sesuai dengan kelompok. Setelah anak ibu pasangkan, maka anak ibu tuliskan deskripsinya di sini. Caranya bagaimana? Caranya misal krayon, bagaimana hasil yang kalian amati, tulis di sini. Kemudian pensil warna seperti itu juga, spidol seperti itu juga. Ada paham dengan tugas kelompoknya nak? Paham, alhamdulillah. Tugas kelompok ini dikirim juga melalui link WA ya nak. Ya. Nah, sekarang rupanya siswa di sekolah Udin itu banyak nak. Siswa laki-lakinya saja ada 125 orang. Siswa perempuannya ada 117 orang. Nah, berapa kira-kira banyak siswa laki-laki dan perempuan? Ayo, kemarin ibu sudah mengingatkan. Bawa apa? Iya, boleh bawa lidi, boleh bawa sedotan, boleh juga bawa alat hitung. Tapi nggak kalkulator ya nak ya? Alat hitung masih ibu yang sepoa itu. Nah, caranya bagaimana? Coba perhatikan ke depan. Pertama, siswa laki-laki kita tulis di atas 125. Kemudian siswa perempuan ditulis di bawah 117. Ratusan sama lurus dengan ratusan. Puluhan sama lurus dengan puluhan. Satuan sama lurus dengan satuan. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkannya? Caranya yang harus kita kerjakan yang pertama adalah kita lihat dulu satuannya. Siapa yang bisa menyebutkan satuan yang di atas berapa nak? Iya, Cibar ini berapa? Iya, bagus. Ada angka 5. Yang di bawah berapa sayang? 7, bagus. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan satuannya. 5 ditambah 7. Caranya bagaimana? Kita ambil sedotannya 5. Taruh di sini. Kemudian 7, kita ambil juga 7. Kemudian taruh di sini. Kita gabung. Nah, kita gabung seperti ini. Kemudian kita hitung satu-satu. Ayo, siapa yang dapat berapa? 5 ditambah 7, nah. Iya, coba sayang Alex. Berapa sayang? Iya, bagus. 12. Maka di sini kita tulis angka 2 ya nak ya. Kemudian satunya kita simpan di puluhan. 1 ditambah 2 ditambah 1. Berapa hasilnya nak? Bagus. Ada 4. Nah, satunya ratusan kita jumlahkan sama ratusan. Berapa hasilnya sayang? Iya, 2. Nah, dari sini paham dah anak ibu cara penjumlahannya? Alhamdulillah sudah paham. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, coba Roni. Bagus. Apa lagi? Iya, pintar. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang kalimat perintah. Adapun cirinya ada 3, menggunakan akhiran lah, ada tanda seru, kemudian diucapkan dengan sopan. Kemudian gambar imajinatif, alat-alat untuk menggambar imajinatif. Kemudian apa lagi sayang? Penjumlahan. Sampai di sini paham nak? Alhamdulillah. Kalau paham nanti evaluasinya ibu kirim melalui link WA ya nak.
Nanti kalian kerjakan ya sayang, kirim sama ibu. Paham anak ibu? Alhamdulillah. Nah, karena anak ibu sudah paham dan tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Siapa yang bisa memimpin doa, nak? Ya, silakan Alex. Amin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria Rosa. Mantap ya. Ya, Pak. Mantap. Udah melotok betul ya. Alhamdulillah, Pak. Semangat. Iya. Udah betul-betul melaksanakan tematik ya. Ya. Tematik ini susah lah. Susah menyatukan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain. Karena harus terkait, harus nyambung. Ibu tadi bagus sekali mengaitkan antara materi bahasa Indonesia dengan matematika. Ya, tidak terasa bahwa ada perpindahan. Bagus sekali. Ya. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Ya. Itu di dalam proses pembelajaran ya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi tentang penguasaan Ibu terhadap materi dasar Ibu ya, terutama tentang materi yang tersaji di sini. Yang pertama adalah tolong dijelaskan tentang kalimat perintah yang santun ya. Ya, cara pengucapan kalimat perintah yang santun. Misalkan ibunya menyuruh minta tolong mengambilkan piring di dapur. Cara pengucapannya adalah seperti ini, Pak. Dina, ambillah piring di dapur itu. Kalau pengucapan kalimat yang tidak sopan, Dina, ambil piring. Nah, itu cara pengucapan kalimat yang tidak sopan. Biasanya kalau kalimat perintah ini, Pak, saya peragakan misalkan kalau luring ya, Pak ya. Saya suruh anak ke depan, 2 orang bergiliran. Nanti kan dia disuruh tuh membuat kalimat perintah, bacakan apa hasil yang dibuatnya itu. Nah, nanti ada itu anak yang membacakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan membacakannya yang tidak sopan atau membacakannya tidak tahu titik komanya. Dari sanalah saya akan meluruskannya. Bagaimana sebaiknya membaca kalimat perintah itu. Seperti itu, Pak. Tadi saya melihat penerapan HOTS pada setiap teman-teman juga sama begitu ya. Penerapan HOTS. Nah, kalau seandainya RPP kita itu mengandung unsur HOTS, itu terlihat yang pertama dari indikatornya. Indikator HOTS itu harus dari C4 sampai C6. Nah, berarti sudah ada ciri-ciri RPP kita HOTS. Kemudian yang kedua ditunjukkan dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu harus mengandung unsur ABC-nya. Ada audien, behavior, condition, dan degree-nya. Kemudian dari materi yang kita sajikan itu harus siswa yang mengamati, siswa yang menganalisis. Jadi dari siswa yang menganalisis itu mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian dari LKPD, kita melahirkannya ya dalam bentuk objektif. Tapi misalkan contoh kita sajikan sebuah paragraf. Kemudian dari paragraf itu di bawahnya kita buat pertanyaan yang berdasarkan jawabannya di paragraf tersebut. Unsur HOT. Kemudian dari langkah-langkah pembelajaran kita.